Halo sahabat Kompas TV. Halo Rek. Nah, ketemu lagi bareng gua Rengga dan Fajar di Ranger Auto Kompas TV. Nah, sekarang gua ada di IMS 2024 sahabat Kompas TV. Gua sekarang ada di booth-nya mobil yang baru masuk di Indonesia tahun 2024 yaitu VinFast. Dan di VinFast ini mobil yang mereka andalkan adalah VF, bacanya apa ya? VF ya? VFi 34, VF34 sama VF5 kayak gitu. Nah, itu adalah tipe-tipe yang udah bisa dibeli di Indonesia kayak gitu. Inden nggak bos? Apa? Inden nggak bos? Inden ya, soalnya mobil baru juga kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh mobilnya ada banyak, Jar. Ada VFi 34, VF34, terus ada VF5, VF6, VF7. Cuman yang VF6 sama VF7 itu belum dijual di Indonesia itu. Dan cuman baru di spill doang lah ya. VinFast itu apa sih? Kayak gitu. Kan masih awam, masih asing lah ya di telinga kita. VinFast itu merupakan mobil produksi dari Vietnam, baru pertama kali masuk ke Indonesia. Dan sebenarnya mereka itu punya dua pabrik kayak gitu. Pabrik utama ya, di Vietnam dan juga di Amerika kayak gitu. Yang Amerika buat pasar mana tuh? Nah, kalau yang di Amerika itu buat pasar di benua Eropa, mereka ngirimnya dari VinFast Amerika. Dan kalau dari benua Asia, mereka ngirimnya dari Vietnam kayak gitu, Sobat Pasifik. Kalau Vietnam bisa bikin mobil, Indonesia juga harus bisa dong. Dimana Indonesia tuh gimana ya, tarafnya udah di atas Vietnam jauh lah kayak gitu. Nah, yang kita lihat di sini ada lampu ala-ala Jetbus 5 yang baru. Cuman di sini dia terpisah ya, dia nggak langsung nyatu gini Sobat Pasifik. Dan di tengahnya ada logo kebanggaan dari VinFast, itu logo V kayak gitu. Terus di bawahnya lampu LED ini, dia ada lampu yang menurut gua layoutnya hampir mirip kayak Hyundai Kona yang elektrik ya, Jer ya. Jadi di atas ada lampu DRL, bawahnya ada lampu stack kayak gini. Oh ya, terpisah ya? Iya, dan beberapa mobil sekarang kayak gitu sih emang ya. Dan informasi mobil VinFast ini semuanya udah all electric vehicle Sobat Pasifik. Dan ini baterainya, Jar, dia tuh 41,9 kWh kayak gitu. Kalau kayak gitu 0 sampai 70% berapa rank ini? Ini mereka klaimnya ngecharge-nya dari 10% sih, nggak dari 0 ya. Oh, 10% sampai 70%. Kalau mereka pakai charger yang dikasih oleh VinFast, itu sekitar 27 menit aja, udah penuh. Soalnya kalau kita beli mobil ini, itu udah include atau sepaket dengan chargerannya kayak gitu, semoga Pasifik. Mantap. Mobil ini tuh bisa digeber sampai dengan 130 km per jam top speednya. Torsinya ya sekitar 242 Newton lah, Jar. Dan dia bisa dari 100%, dia bisa menempuh jarak sekitar 318 kiloan lah, kayak gitu. Ya lumayan lah ya. Nah, terus ini baterainya pakai bahan apa nih baterainya? Baterainya ini pakai bahan LFP di mana bentar, singkatan tidak diperbolehkan. Maaf, lupa. Ya, baterai itu pakai LFP, sahabat Kompas TV, lithium ferrofosfat kayak gitu. Emang benar, baterainya pakai lithium ferrofosfat. Oke. Berarti ini greenflation ya? Greenflation. Ya, ini berarti mobilnya greenflation banget ini. Ini ramah sekali buat di Indonesia kayak gitu. Sekarang kita lihat di bagian agak bawahnya nih, sahabat Kompas TV. Oke. Di bawahnya ini ada dudukan plat nomor. Oh, jelas. Terus di sini ada nongol kecil, ini adalah kamera Sobat Kompas TV. Kalau di sini ada kamera, berarti kita asumsikan minimal dia udah bisa 360 lah ya, kayak gitu. Dan juga ini betul ada radar sepertinya. Tapi agak jangan getok-getok, kita Iya. aware. Iya benar. Terus di sini ada kisi-kisi yang buat ya meskipun dia mobil listrik tetap butuh pendinginan dari alam lah ya gitu. Karena dia support green version dari bisa dari alam gitu. Dia ini jatuhnya single tone, Jar ya. Single tone, tapi mereka menggunakan finishing stainless kayak gitu, Jar, di sini. Dan di sini ada warna-warna kayak yang digesek-gesek tuh bisa bunyi gitu loh. Terus di sini dia ada side stand yang sangat berfungsi sekali buat kita belok. Kan suka ada motor-motor ngawur tuh di samping-samping kita. Ini bisa dijadikan
warning lah buat mereka. Terus di bawahnya Jar, Yuk. ada fender ya kecil lah ya, nggak gede-gede banget. Ini ada fender yang dari itu juga, Dove juga. Terus dia pakai ban dari Korea, Kumho. Kumho. Memang dari Korea, dari namanya kelihatan Kumho. Kalau Kumlot dari Indonesia. Nah, di situ dia pakai profil ban 215 45 ring 18 sahabat TV. Menurut gue ini banyak cocok lah Jar ya. Cocok lah, bagus. Dan dia pakai velg alloy asli. Velg alloy 1 tone, single tone. Nah, sahabat TV, handle-nya manly sekali. Dia tidak rata dengan body, dia langsung kita congkel kayak gini. Mantap. Tutupnya juga jelek. Mantap. Mobil baru, tidak ada talang-talangan air. Oh iya, demi aerodinamis. Yoi, bener. Terus di sini mirip dari samping, mirip lampu dari Volvo. Volvo XC70. Siluetnya mirip Volvo XC70 sama Pacific. Terus di atas sini sama Pacific, kita langsung ke belakang ya. Ada shark fin yang nonjol. Ini bagus, ada shark fin. Terus di sini ada lampu rem, stop lamp. Dan dia sayangnya ini masih nonjol Pacific. Ini kalau diumpetin di sini makin bagus, makin clean, makin simpel gitu. Terus lagi-lagi mereka tidak menggabungkan dua lampu ini. Mereka lebih memilih untuk mengekatnya di sini dan dikasih logo V yang besar di tengah-tengahnya gitu sama Pacific. Nah, yang penting kita lihat ini apakah power tailgate atau enggak. Boleh. Kita lihat. Ini tadi gua nyoba buka, mengejutkan sama Pacific. Tuh. Iya. Di mobil harga 288 sampai 300 jutaan, masih kisaran ya, belum ada harga pastinya. Kayaknya paling di kelasnya paling bagus ya. Lainnya belum ada loh. Wuling Bingo Kita di 300-an ya. ternyata di 300-an, Bingo di 300-an juga, tapi bisa power tailgate. Cuma di 300 lebih dia. Kalau ini 288 sampai 300 masih worth it lah ya gitu. Paling dari Terus- harga Wuling REV doang ya. Terus habis itu di bagasi belakangnya benar-benar cukup luas. Koper gede di ini 2 lah. Bisa tidur kayak gini. Iya, betul. Sorry kok tidur miring, bisa miring kayak gini. Nah, Sobat Pacific, pas kita udah ada di dalam, yang terlihat ini adalah materialnya cukup tok-tok gitu Sobat Pacific. Nah, di setir ini lumayan tidak empuk Sobat Pacific. Seperti LCGC. Seperti LCGC, cuma dia udah flat bottom kayak gitu Sobat Pacific. Dan di sini terlihat ada cruise control Sobat Pacific. Dan di sini bisa buat Bluetooth teleponi, bisa buat pindah-pindah saluran radio, dan juga bisa ngatur MID di depan kita kayak gitu. Di depan kita bisa lihat trip A, trip B, itu wajib. Ada overspeed alarm. Kita bisa set di mana kita ngasih overspeednya. Misal mobilnya dipinjam teman, kita jangan-jangan ntar dibuat kenceng gitu. Set top speed di 100 km bisa, di 80 meter bisa, Sesuai 80 km bisa, sesuai Pelan amat 50. sesuai kemampuan. Dan di sini ada tire pressure juga. Tapi gue kayaknya ini suka Jar. Soalnya apa? Kita bener di sini disediakan layar yang cukup besar ya. Tapi di sini kita bisa puter musik dari sini sama Pacific. Oh ya? Di sini ada ada kayak koneksi buat ke handphone kita. Yap. Ada navigasi juga. Wow. Kita pindah ke layar tengah ini Jar. Di tengah ini layarnya cukup gede ya, sekitar 10 inch lah ya. Ada kamera 360 seperti yang kita bilang tadi. Dan juga ada animasi mobilnya yang 8 bit sahabat Pacific. Habis itu di sisi tuas transmisinya seperti Pacific. Di sini ada P, R, N dan juga D kayak gitu. Standar ya. Dan yang bagus ini sisi P-nya tuh gede dan tinggal mencet doang. Terus di bawahnya ada mode berkendara di mana ada comfort mode, ada sport mode, ada eco mode kayak gitu. Standar juga ya. Standar. Modenya. Terus habis itu buat adjust setirnya dia pakai main by power ini. Pakai sendiri dan dia bisa tilt dan teleskopik. Wah. Mantap. Nice. Untuk adjust kursinya dia belum elektrik, belum kayak Wuling Bingo ya. Klaksonnya. Oh, jadi kok ada yang kaget di depan ya gitu. Power window-nya yang sisi driver otomatis, dan di belakang all auto berarti Sobat Pacific. Wih, mantap nih. Auto up dan auto down. Keren juga ya. Nah, terus Sobat Pacific, tadi pas saya nyoba tuas-tuasnya gitu ya. Kalau kita belok kita sen kiri,
dia otomatis menampilkan citra 360-nya kayak gitu. Cuman tadi Sobat Kompas TV pas saya nyalain AC, di sini kan diatur ya biar arah semburannya pas. Tapi kita nyari AC di sini tuh tidak ada kayak gitu Sobat Kompas TV. Yang ada cuman di depan passenger. Dia bisa ada dua buah kisi-kisi AC, ada di sebelah. Dua lagi, tiga loh. Bukan cuma dua, tapi tiga gitu. Yang penumpang masuk angin, drivernya kepanasan kayak gitu. Terus kita lihat tok-toknya Sobat Kompas TV. Di depan, ya bisa denger lah ya. Tok-tok-tok semua. Tok-tok, tok-tok. Ada fabric di sini dikit dan juga, nah ini dilapisin kulit sintetis kayak gitu Sobat Kompas TV. Mantap. Oke. Mungkin di depan itu aja, kita pindah ke bagian belakang kayak gitu. Kuy. Nah, sekarang kita pindah di sisi bagian penumpang belakang. Bentar, benerin topi dulu. Nah, kita nyalain dulu. Bohlam. Nggak apa-apa. Jadi biar anget gitu kan, orange gitu buat bohlam gitu ya. Biar anget di belakang. Kan ada LED juga yang warnanya begini. Ada sih, ada. Tapi ini bohlam, kelihatan kok, bulat. Nah, di bagian belakang ini Sobat Kompas TV, di sini cukup lega. Duh, lega ini. Meskipun nggak bisa dimaju mundurin, bangkunya fix ya? Fix, meskipun nggak bisa dimaju mundurin, nggak bisa direbahin juga, tapi dia udah ada standar ISOFIX kayak gitu Sobat Kompas TV. Jadi dia bisa pakai car seat di bagian belakang. Mantap. Amres. Apa itu amres? Emang ada amres tuh? Nggak ada amres. Lumayan lah. Cuman dia nggak bisa yang kita ke dalam gitu, nggak bisa. Dia agak rata gini tengahnya. Oh, jadi punggung lu tidak terakomodir secara... Iya. Enggak. Jadi kita nggak bisa kurang, relax ini kurang. Soalnya kita agak ketekan gitu dari belakang. Hampir rata ya? Hampir rata. Terus ini sih, ini plusnya sih. Dia auto up dan auto down di semua sisinya, Sahabat Kompas TV. Sentuhan kecil cuman itu sangat berguna lah ya. Daripada kita harus nahan gitu. Terus habis itu di atas polos, nggak ada apa-apa. Cuman ada lampu doang di sini dan ada AC di bagian belakang. Tapi cuman ada satu kisi doang, Sobat Kompas TV. Bisa diatur nggak? Bisa diatur kiri kanan, cuman ada satu kisi AC doang, Jar. Jadi bukan dua. Jadi misal kita di belakang 2 orang, atau mungkin 3 orang, kita mau misal panas banget gitu ya, kita pasti bakal berebutan ini sih. Ini aja diarin ke belakang nih. Nah itu juga bisa, soalnya di depan itu ada 3 blower ya, 3 kisi AC Sobat Kompas TV. Terus di sini tidak ada apa-apa, tidak ada laci penyimpanan. Charger? Oh. Nggak ada chargeran, Jar. Penyimpanan di pintu normal, ada 1 atau 2 buah cup holder yang mungkin bisa dimasukin air 600 ml doang sih. Nah, di bagian belakang ini juga sama kayak di depan, Sahabat Kompas TV. Jadi dia agak... Assalamualaikum. Ya, salam. Terus habis itu di sini ada empuk-empukan juga dari fabric. Cukup nyaman dan dia theatrical di bagian belakang agak naik dikit. Bagus lah, jadi bisa lihat ke depan kayak gini. Terus habis itu pala cukup lah ya. Pala cukup. Masa kita mau kayak gini tuh? Saya gini aja nggak sundul. Nah, baru nyundul. Oh iya. Kayak gini cukup. Aman kok, headroom aman. Ya, kan lu tinggi lu berapa? 175 kan? 175 lah. Terus habis itu ini kaki bisa dimasukin juga ke dalam jok depan, Sahabat Kompas TV. Ini cukup lega sih di belakang. Cukup lega ya. Nah, Sobat Kompas TV, udah lihat kan tadi gimana dari luar, dari dalam, di baris depan, di baris belakang, dari VinFast VF i34 ini, Sobat Kompas TV. Emang agak susah penyebutannya, dan emang belum familiar lah di telinga-telinga Indonesia ya, kayak gitu ya. Kita aja masih belibet ya? Masih belibet dari tadi. Nah, kalau kalian minat sama mobil ini, kalian bisa beli mobil ini dengan kisaran harga 288 sampai 300 juta rupiah kayak gitu. Mantap. Masih di bawah 300 juta lah hitungannya ya. Dan ini emang belum ada harga resminya karena mungkin harga resminya akan diumumkan di next pameran ya mungkin ya kayak gitu. Ya, kita tunggu aja, tapi kalau misal kalian mau ngantri buat booking ini sudah bisa kayak gitu Sobat Kompas TV. Jadi dengan harga segitu menurut lo cocok nggak?
buat tim ini? Menurut gua lumayan cocok sih untuk mobil listrik dengan beberapa fitur yang dia berikan. Cuman menurut gua satu yang kurang serak ya, speednya di limit di 130 km per jam. Itu sih kayaknya mungkin mobil sekecil ini atau sekompak ini mungkin ya 130 oke lah ya. Maksudnya top speednya di situ. Cuman menurut gua harusnya di 150 ya minimal. Lah kan merek sebelah juga ada limitnya. Mungkin ini untuk alasan keamanan juga. Iya sih, cuman entah kenapa kayak bisa sedikit kenceng lagi lah kayak gitu. Dan yang gue suka tadi harga segini udah power tailgate, udah ada 360, udah ada fitur cruise control juga sama Mazda CV, mantap. Ya mungkin tadi ada kekurangan beberapa yang dalamnya tok-tok kayak gitu, banyak tok-toknya juga kayak gitu ya. Terus masih pengaturan setir, bangku itu masih Manual. fisik atau manual, dan itu untuk harga segini masih mendapatkan amnesti lah ya. Masih mendapatkan pengampunan lah ya kayak gitu. Nah, mungkin segitu dulu review gua tentang VinFast VFI 34 ini sahabat Kompas TV. Ya, Nah, benar. kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, komen dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV, dan juga sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye. Goodbye.